kalian itu adalah pelaku salah dan dosa billaili wan nahar, ketika malam dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, akan tetapi kata Allah, akan aku ampuni seluruh dosa-dosa kalian itu wahai hambaku. Fastaghfiruni, maka beristighfar, bertaubatlah kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bit-taufiq wal hidayah wa nasta'inuhu bihawlihi wa quwwatil qawiyyah fa innahu la hawla wa la quwwata إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال تعالى في آية الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الحديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسنة صدق الله العظيم. Ayah ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan syair pertama kali yang keluar dari lisan kita yang indah ini tak bosan, tak lupa kita di setiap keadaan dimanapun kita berada, yakni selalulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita yakin bahwasanya Allah lah yang memberi kita rezeki, yang kita yakin bahwasanya Allah lah yang memberi kita hidup, yang kita yakin Allah lah yang membuat kita istiqamah untuk beribadah kepada Allah. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan nikmat yang indah beribadah di subuh hari ini ayah ibu, Allah istiqomahkan kita. Karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbu a'mali ilallah, amal ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, wa dawamuhu, yang istiqomah terus menerus, wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Salat kita berjamaah 5 waktu itu lebih dicintai Allah kalau kita istiqomah. Maka mudah-mudahan Allah istiqomah kita sampai akhir hayat kita hingga diwafatkan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga ayah ibu yang dirahmati Allah, tak lupa dan tak bosan selalulah kita lantunkan salawat beserta salam kepada Sayyidul Anbiya, pemimpin para anbiya, Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Bahkan beliau adalah pemimpin orang terdahulu sampai nanti pemimpin orang terakhir, yaitu Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Munawwarah, dan yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan ayah ibu yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah orang-orang beriman dan bertakwa, amin ya rabbal alamin. Karena kata Allah dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah, sesungguhnya orang-orang yang ya'muru memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billah, hanya saja orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi Allah nyatakan orang yang hadir memakmurkan masjid insyaallah orang-orang beriman. Ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul tausiah kita pada kesempatan ini ada 2 amalan yang insyaallah amalan yang ini menyelamatkan seorang hamba dari dunia hingga akhirat. Yang pertama ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan tersebut adalah istighfar.
beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berfirman dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Kalian itu adalah pelaku salah dan dosa bil-laili wan-nahar, ketika malam dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Akan tetapi kata Allah, akan aku ampuni seluruh dosa-dosa kalian itu, wahai hambaku. Fastaghfiruni, maka beristighfar, bertaubatlah kepadaku. Masalahnya ayah ibu, kadang kita tak pernah merasa berdosa kepada Allah. Kita kadangkala tinggal sholat subuh, zuhur, tinggal sholat maghrib kita kerjakan, tapi kita masih merasa orang tak ada dosa. Ini yang membuat hamba tak mau beristighfar, mengaku salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, kalau kita sudah mengaku berdosa, fastaghfiruni, maka beristighfar, mohon ampunlah kepadaku, aghfir lakum, niscaya akan kuampuni kalian wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan istighfar ini adalah amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahih ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, wallahi, demi Allah, kalau Nabi menyampaikan hadis itu ayah ibu dengan huruf qasam, wallahi, billahi, tallahi, itu bertanda hadis itu sangat penting. Wallahi la astaghfirullah, demi Allah, kata Nabi, aku beristighfar kepada Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertaubat kepada Allah, fi kulli yaum, setiap hari. Jadi Nabi kita itu beristighfar, bertaubat setiap hari, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktsara min 70 marrah, lebih 70 kali Nabi beristighfar ayah ibu, bertaubat kepada Allah. Tak cuma seperti istighfar kita, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kadang lepas maghrib kita hanya 3 kali beristighfar, lepas zuhur pun 3 kali, asar, maghrib, isya 3 kali. Jika dikalikan hanya 15 kali kita beristighfar kepada Allah bagi yang beristighfar di waktu salat. Alhamdulillah kalau kita beristighfar di luar salat, ketika menyetir mobil, ketika di rumah, ketika di tempat kerja kita beristighfar, alhamdulillah. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi saja ayah ibu yang dijamin masuk surga masih bertobat, menangis, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah luar biasanya amal ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayah ibu, bagaimana salatnya Nabi? Dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah bahwasanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusalli hatta tarima qadamahu. Salat ayah ibu sampai membengkak kedua kakinya, itu Nabi kita. Ketika lepas sholat isya, sholat sunnah, pada waktu itu Abu Hurairah ikut di belakang Nabi Muhammad SAW. Yusalli hatta tarima qadamahu. Berkatalah Abu Hurairah ketika lepas sholat, ya Rasulullah, qad ja'aka inna Allah qad ghafara laka ma taqaddam min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Ya Rasul, bukankah telah sampai kepadamu ayat Al-Quran, qad ghafara laka, sungguh Allah telah mengampuni dosamu, ma taqaddam min dzambik wa ma ta'akhkhar, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Nabi kita ayah ibu, andai ada dosanya maka Allah telah ampuni. Tapi ya Rasul, kenapa engkau salat sampai membengkak kedua kakimu? Kenapa engkau berzikir, bertobat kepada Allah, menangis, berseduh-seduh? Apa jawab Nabi kita ayah ibu? Ya Abu Hurairah, afala akunu abadan syakura, tidakkah patut aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu jawab Nabi kita Muhammad. Jadi ayah ibu, untuk menjadi hamba yang bersyukur itu tak cuma cukup dalam lisan kita ucapkan alhamdulillah, ya memang itu syukur, tapi pada hakikat syukur itu ketika diri, jiwa, raga kita, harta, semua yang kita miliki kita arahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah ayah ibu adalah syukur yang sesungguhnya. Lalu yang kedua ayah ibu, kenapa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita tadi pelaku dosa, maka kita harus segera bertobat, beristighfar kepada Allah. Tak cuma dosa besar, dosa kecil.
Karena kata Nabi, la saghira ma'al israr. Tak akan ada dosa kecil ma'al israr. Kalau tiap hari kita lakukan ayat ibu itu akan menjadi dosa besar. Wala kabira ma'al istighfar. Dan tak ada dosa besar ma'al istighfar. Kalau kita sertai beristighfar, bertobat kepada Allah. Contoh kita siang hari bermaksiat kepada Allah, kita hilap, kita lupa, sampai kita terjerumus bermaksiat kepada Allah, maka segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita memberi kita peringatan, sayati zaman ala ummati, akan tiba nanti suatu zaman kepada umatku, yuhibbuna dzunub, mereka cinta suka berbuat maksiat, wa yansawna taubah, akan tetapi mereka lupa bertobat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tiba nanti suatu zaman, kata Nabi, yang mana umatku itu suka berbuat dosa maksiat kepada Allah, bahkan siang mereka bermaksiat, wa yansawna taubah, malam hari mereka lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya istighfar yang bertobat ini adalah amalan-amalan orang beriman. Apa guna kita beristighfar, bertobat kepada Allah? Seperti ayat At-Talaq yang kita bacakan tadi, yang pertama ayat ibu yang dirahmati Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan Allah beri jalan keluar apapun masalah yang dilaluinya. Kalau kita ini ayah ibu yang dirahmati Allah, orang-orang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah negeri kita akan aman, baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Tetapi kata Allah, andai suatu negeri itu tak bertakwa kepada Allah, tak beristighfar, tak bertaubat kepada Allah, maka begitulah azab akan banyak diturunkan Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Dalam surat Thaha Allah katakan, barang siapa wa man a'rada an dzikri, yang tidak mengingat kami, tidak berzikir, tidak bertakwa kepada kami, fa inna lahu ma'isyatan dhanqa, maka baginya kehidupan yang susah, sempit. Walaupun nampak kita ayah ibu nampak berharta, nampak cukup mewah semua keperluan kita, tapi kalau kita tak beriman, bertakwa kepada Allah, pada hakikatnya itu dongka, sempit hati kita ayah ibu, tak bahagia itu pada hakikatnya. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah, dan nanti di hari kiamat akan kami bangkitkan mereka-mereka ini yang tak mengingat kami ketika di dunia, yang tak mau berzikir ketika di dunia, yang tak mau bertakwa ketika di dunia, a'ma, dalam keadaan buta. Beginilah gambaran orang yang lalai. Nanti di hari kiamat Allah bangkitkan, hadirin, dalam keadaan buta. Yang keempat, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada kisah yang sudah sering kita dengar, bahwasanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal suatu ketika berangkat dari kampung halamannya, entah tahu mau kemana. Dia ingin berangkat saja, berangkat dia, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai di sore hari, sampai maghrib, dia istirahat, i'tikaf di sebuah masjid, sholat maghrib dan sholat isya. Habis itu dia bingung mau kemana lagi. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, hadirin, diusir pengurus masjid pada waktu itu, ataupun takmir masjid. Imam Ahmad bin Hanbal, ayah ibu, istirahat, mohon untuk izin biar dia istirahat di masjid, tapi tak dibolehkan mereka. Akhirnya dia keluar dari masjid itu. Jadi pengusiran di masjid tak cuma zaman ini, zaman Imam Ahmad bin Hanbal saja ayah ibu sudah ada yang diusir dari masjid. Itu sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar. Karena pada waktu itu mereka belum tahu bahwasanya ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 1 juta hadis, ulama besar. Mereka nggak kenal karena belum ada internet, belum ada media, tak kenal mereka. Kemudian ketika di luar ayah ibu yang dirahmati Allah, ada seseorang pembuat roti melihat Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai fulan, mau kemanakah engkau gerangan malam gelap gulita begini? Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ayah ibu yang dirahmati Allah, aku tak tahu, aku pun tak tahu, bingung mau kemana ini. Akhirnya ini pembuat roti berpesan, kalau kau nggak tahu, bingung, ayolah istirahat di rumahku. Bermalamlah di situ, nanti esok siang setelah terang baru kau berangkat, katanya. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal, ayah ibu, berangkat ke rumah pembuat roti ini, istirahat, minum di situ, makan. Kemudian dia semenjak dia mau tidur,
ada keanehan yang dilihatnya. Ini pembuat roti, mohon izin, wahai pulang, saya mohon izin mau ke dapur untuk mengaduk adonan roti saya untuk saya jual besok hari. Silahkan, kata beliau. Sampai di dapur ini pembuat roti, ayah ibu beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tiba hari kedua, Imam Ahmad bin Hanbal masih bingung, masih penasaran dia. Malam harinya begitu juga. Astagfirullah, astagfirullah, tak pernah lepas istighfarnya. Hari ketiga pun begitu, ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tanya, wahai fulan, ada apa gerangan yang membuat antum beristighfar kepada Allah, selalu beristighfar kepada Allah? Apakah anda pernah melakukan dosa besar atau apakah ada yang lain? Begini Imam Ahmad bin Hanbal, alhamdulillah, berkat istighfar yang saya lantunkan ini, seluruh hajat keinginanku sudah dikabulkan Allah. Saya bisa membesarkan anak saya, mencukupi keperluannya. Tapi ada satu lagi, keinginanku yang besar belum dikabulkan Allah, kata pembuat roti ini. Apa itu, wahai fulan? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya ingin berjumpa dengan ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Saya rindu ingin berjumpa dengan beliau, tapi belum diizinkan Allah untuk berangkat ke kampung halaman beliau. Disitulah ayah ibu Imam Ahmad bin Hanbal menangis. Dia peluk pembuat roti ini. Rupanya dia berangkat dari kampung halaman, digerakkan Allah untuk berjumpa dengan orang ahli istighfar, ayah ibu yang dirahmati Allah, pembuat roti. Begitulah hadirin rahmati Allah. Artinya kalau kita bertakwa, beristighfar kepada Allah, insya Allah Allah cukupkan apa keinginan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Dan Allah beri kita rezeki dari jalan-jalan yang tidak kita duga-duga, yang tidak kita sangka, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang bertakwa, bertawakal, berserah diri kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dia akan kami cukupkan, kata Allah. Kadang hadirin kita lupa bertawakal kepada Allah. Maka hadirin jangan pernah kita lupa bertawakal kepada Allah. Apapun pekerjaan kita, selalu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari ini Ustadz orang mudah suntuk, mudah stres? Ketika dia membuat usaha, bangkrut usahanya, dia stres, bahkan gila, hadirin rahmati Allah. Ini ciri-ciri orang yang tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kita bekerja, apa profesi kita, kita berserah diri, bertawakal kepada Allah. Andai Allah beri kita ujian musibah, maka hadirin kita akan tenang, karena itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kisah di zaman sahabat, hadirin, dalam kitab Kisahul Auliya, bahwasanya ada seorang yang berangkat ke medan perang. Biasanya ini berangkat, sebelum berangkat dia bertawakal kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan diriku kepadamu ya Allah, anak istriku dan juga hartaku ya Allah. Baru dia berangkat perang. Suatu ketika hadirin lupa dia bertawakal kepada Allah untuk istrinya. Ya Allah, hari ini aku bertawakal, berserah diri kepadamu dan juga anakku serahkan kepadamu. Berangkat dia berperang. Maka dalam peperangan itu hadirin dapat berita dia istrinya sudah meninggal dunia, yang sedang hamil tua. Meninggal dunia istrinya, maka dia pulang, dimakamkan istrinya ini. Kemudian ketika malam hari ada orang bermimpi bahwasanya kuburan itu nampak bercahaya, masih hidup bayi yang di dalam kandungan itu. Maka digali kuburan itu, sudah lahir anak yang dalam kandungan itu dengan selamat. Barulah dia bermimpi malam harinya bahwasanya karena dia lupa menyerahkan istrinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia bertawakal kepada Allah hanya untuk diri dan anaknya, Allah selamatkan dirinya dan juga anaknya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin rahmati Allah, masalah istighfar ini, suatu ketika ja'a rajulun ilal Imam Hasan Al-Basri, datang seseorang kepada Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Faqala lahu ya Taqiyuddin. Taqiyuddin adalah gelar lakop Imam Hasan Al-Basri. Ya Taqiyuddin, wahai Taqiyuddin, aku ini miskin, susah mencari rezeki. Saya bekerja sehari, hutang di mana-mana. Apa amalan yang bisa saya amalkan? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istaghfirillah, beristighfar, bertobat kau kepada Allah. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, thumma ja'a rajulun akhar, datang orang yang kedua lagi kepada Imam Hasan Al-Basri. Kemudian dia bertanya, ya Taqiyuddin, imra'ati lam tulidu, ada istriku tapi dia tak bisa memberiku keturunan. Sudah puluhan tahun kami menikah belum punya keturunan. Apa amalan yang bisa saya buat?
istaghfirullah, beristighfar kepada Allah. Kemudian yang terakhir datang kepada Imam Hasan Al-Basri, ya Taqiyuddin, inna sama'a lam tumtir, sesungguhnya langit di tempat kami tak lagi menurunkan hujan. Gara-gara itu tempat kami kering kerontang, tumbuh-tumbuhan kami itu tak tumbuh lagi, begitu juga ternak-ternak kami tak lagi, bahkan banyak yang mati. Apa amalan yang bisa kami perbuat? Kata beliau, istaghfirillah, beristighfar kepada Allah, kata Hasan Al-Basri. Kemudian ayah ibu, ketika orang yang tiga ini pulang, lalu Al-Imam Hasan Al-Basri didatangi muridnya, ya Syekh, kenapa orang pertama, kedua, ketiga datang kepadamu jawabannya satu, istaghfirillah? Tak adakah jawaban yang lain? Tak adakah solusi yang lain? Kenapa istaghfirillah? Lalu Hasan Al-Basri berkata, ayah ibu, tidakkah kalian perhatikan dalam Al-Quran surah Nuh ayat yang ke-9 bahwasanya Allah berkata, ayat yang ke-10, ayah ibu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, katakanlah beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffar, karena sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, pasti Allah turunkan hujan dari langit, akan tetapi hujan yang bermanfaat, hadirin. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan pasti Allah beri kalian bi amwalin, harta yang cukup, wa banin, dan keturunan-keturunan yang soleh-soleha, wa ja'alakum jannatin, dan Allah buat kebun-kebun kalian itu subur, wa yaj'al lakum anhar, dan Allah alirkan sungai yang mengalir untuk kalian. Itu jawaban Imam Hasan Al-Basri. Artinya apa ya ibu? Kalau kita ahli istighfar, dimanapun kita beristighfar, istiqamah beristighfar kepada Allah, insya Allah apapun masalah hidup kita akan Allah beri solusi. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua amalannya itu ayah ibu, bersolawat, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ketika Al-Imam As-Sa'rani berkata, ayah ibu, kata beliau, anna jami'al a'mali minha al-makbul wal mardud illa salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kata beliau, jami'al a'mal, setiap amal ibadah itu ayah ibu dua saja, minha al-makbul wal mardud, kalau tak diterima Allah, ditolak Allah. Ibadah solat kita, bacaan Quran kita, kurban kita, haji umrah, begitu juga sedekah, zakat kita ayah ibu dua saja. Kalau tidak makbul diterima Allah, bisa mardud ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa salatu 'alan nabi, kecuali salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keistimewaan amalan yang kedua ini ayah ibu, pasti diterima Allah. Kalau salat kita banggakan, mungkin salat kita ada ria, mungkin wudhu kita belum sempurna, kita berwudhu tapi pakaian kita bernajis ayah ibu, mungkin ketika kita bersedekah belum ikhlas, kita masih belum diterima. Tetapi ketika kita salawat kepada Nabi, insya Allah diterima Allah. Karena dalam Al-Quran Allah katakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada ibadah yang dicontohkan, yang diperintahkan Allah tapi Allah melaksanakannya. Allah memerintahkan kita sholat tapi Allah tak sholat. Allah perintahkan kita puasa Ramadan, zakat, haji, umrah, tapi Allah tak mengatakan dirinya puasa, haji, umrah. Tetapi ketika solawat, innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Hai orang-orang beriman, bersolawat salamlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan yang kedua ini ayah ibu, cinta kepada Nabi, yaitu dengan amalan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, almar'u ma'aman ahbabta, seseorang itu nanti dibangkitkan dengan cinta kepada Nabi. Seseorang itu dibangkitkan bersama siapa yang dia cintai, hadirin rahmati Allah. Karena bentar lagi kita sudah maulid Nabi. Karena maulid Nabi itu sebenarnya untuk membuat kita agar mengenal Nabi, cinta kepada Nabi. Karena banyak keturunan kita ayah ibu yang dirahmati Allah, mereka lebih kenal Rabi Ahmad daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi itu yang kedua, ini kita cinta kepada Nabi, kemudian kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita semangat beramal ibadah ayah ibu? Nabi kita tidak kenal. Bagaimana kita semangat beribadah kalau kita saja tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka caranya kita beli buku-buku yang menceritakan Nabi Muhammad. Kita sering kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayah ibu, pada tahun 1976 Masehi, ada seorang tokoh Amerika Serikat yang mana beliau itu menulis buku 100 tokoh berpengaruh di dunia. Lalu ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia buat nomor 1 adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ayah ibu dia bukan Islam, dia bukan umat Nabi. Kemudian gara-gara dia tulis buku itu, ayah ibu, dia dipanggil ke kantor NASA Amerika Serikat, ditanya, "Kenapa engkau buat Nabi Muhammad SAW nomor 1? Padahal dia itu bukan tokoh kita. Apa alasanmu?" Kata beliau, ayah ibu, betul-betul Nabi Muhammad itu adalah orang yang siddiq, yang benar. Kenapa? 1440 tahun yang lalu dia masih banyak pengikutnya. Itu tandanya dia itu orang yang benar. Kalau Muhammad itu adalah orang yang pembohong, orang yang pendusta, orang yang tukang sihir, pasti kalau sudah 1 tahun tak ada lagi pengikutnya. Ini ribuan tahun, miliaran pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang kedua ayah ibu, kita kenal Nabi kita baca sirah nabawi agar kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak di antara kita ayah ibu di rumah kita tak ada buku sirah Nabi Muhammad, padahal kita mengaku umat Nabi Muhammad. Aneh ayah ibu yang dirahmati Allah. Kita mengaku pecinta Nabi, umat Nabi, tapi berangkat ke rumah kita tengok tak ada kitab sirah nabawiyah, tak ada buku sejarah yang menceritakan identik Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita cinta kepada Nabi? Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kenal Nabi Muhammad. Siapa itu Muhammad? Bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khujaimah bin Mutrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udda bin Udada bin Muqayyim bin Namur bin Tayrah bin Yaqrub bin Yasjub bin Ismail bin Ibrahim bin Ajar bin Nahur bin Syaruk bin Saleh bin Faleh bin Aibar bin Faleh bin Arfahsad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusaleh bin Idris bin Yar bin Yanis bin Mahlail bin Qanain bin Yanis bin Yar bin Adam alaihissalam. Artinya apa? Kita harus kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku cinta kepada Nabi, ingin mendapat syafaat Nabi, tapi kita tidak kenal dengan Nabi kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bahwasanya ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi, dia bertanya, "Ya Rasulullah." Dia bertanya kepada Nabi, "Mata sa'ah? Kapan itu hari kiamat ya Rasulullah?" Ini sahabat tak seperti biasanya ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya para sahabat itu bertanya tentang hukum fikih, tentang ibadah. Ini datang kepada Nabi, "Mata sa'ah? Kapan kiamat?" Lalu Nabi pun membalikan pertanyaan, "Wa madza a'dadta lis-sa'ah?" Apa yang sudah engkau siapkan untuk hari kiamat kalau begitu? Sudahkah banyak ibadahmu kepada Allah? Sudahkah cukup amal solehmu kepada Allah? Maka kata beliau, "La ya Rasul, aku bukan ahli ibadah, aku bukan hafal Quran, aku bukan ahli sedekah." Lalu apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Kata Nabi, "Illa ahabba ilallah wa rasulih." Kecuali aku cinta kepada Allah dan kepadamu ya Rasul. Maka disinilah Nabi mengatakan, "Al-mar'u ma'a man ahbabta." Sesungguhnya nanti engkau dibangkitkan bersama orang yang engkau cintai. Maka ketika Anas bin Malik ayah ibu mendengar hadis ini, dikatakan Nabi, "Paraihana ba'dal Islam." Tak ada yang membagikan kami setelah agama Islam illa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali perkataan Nabi tadi. Sahabat-sahabat termasuk Anas bin Malik yang mendengar hadis itu ibu bahagia karena kata Nabi, "Al-mar'u ma'a man ahbabta." Kemudian Anas belum sempurna, belum puas, "Ya Rasul, lalu bagaimana kami nanti bisa mendapatkan syafaatmu? Bisakah kami nanti menjumpaimu di hari kiamat nanti? Begitu banyak orang berhuru hara, tak kenal kami di mana Nabi kami. Bagaimana kami bisa mendapat syafaatmu ya Rasul?" Apa kata Nabi kita? "Tak cari aku nanti di sirat, aku di situ untuk menunggu umatku." Lalu kata Anas bin Malik ayah ibu,
Kalau kami tidak bisa menjumpaimu di sirat ya Rasul, di mana lagi kami untuk menjumpaimu? Tatlubuni fil mizan, cari aku nanti di mizan. Ketika amal ibadah umat manusia ditimbang, aku di situ menunggu umatku, mensyafaati umatku. Ada umatku yang sedikit lagi amalnya agar masuk surga, akan saya syafaati, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam alqaka ya Rasul, kalau kami tidak menjumpaimu di sirat dan di mizan, walam alqaka, di mana lagi kami untuk menjumpaimu ya Rasul? Kata Nabi, tatlubuni fil haud, cari aku nanti di telaga Kautsar. Aku tak meninggalkan 3 tempat ini nanti untuk memberi syafaat kepada umatku di telaga Kautsar, yang mana sungai Kautsar itu ayah ibu lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih harum dari kasturi. Siapapun nanti umatku akan meminum sungai Kautsar itu, dia tak akan merasakan haus selama-lamanya. Barulah Anas bin Malik tenang, ayah ibu. Ya Rasul, asfa'ni yaumal kiamat, beri aku syafaatmu di hari kiamat. Insyaallah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sajalah ayah ibu yang dirahmati Allah, tausiah kita pada kesempatan ini. Intinya ayah ibu, di akhir zaman ini, kata beliau, li ahli hadzal zaman bil khususi iktsaru minal istighfar wa minas salati wassalami ala nabil mukhtar. Ini di akhir zaman ini, kata beliau, kita perbanyaklah bil khusus iktsaru minal istighfar, memperbanyak amal istighfar. Lalu yang kedua, kata beliau, wa minas salati wassalami ala nabil mukhtar, dan salawat dan salam kepada nabi kita pilihan mukhtar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita selamat ayah ibu. Karena ini akhir zaman, banyak ulama mengatakan ayah ibu, ini kita sudah masuk akhir zaman, yang mana orang sudah banyak yang bermaksiat di mana-mana, banyak riba di mana-mana. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita, keluarga kita, bil khusus dengan amalan ini, banyak beristighfar kepada Allah. Jangan lupa ayah ibu, karena intinya tak ada jaminan kita masih hidup hari esok. Walikulli ummatin ajal, kata Allah, setiap umat ini pasti ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah tiba ajal tersebut, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tak bisa dimundurkan lagi dan tak bisa dimajukan walau sesaat ayah ibu. Maka itulah yang membuat orang beriman selalu beramal soleh, tak mau dia putus kepada Allah. Bahkan ada yang bernama Abu Yusuf rahmatullahu alaih, dalam kitab Fadilah Amal, beliau itu orang yang tak mau lepas dari zikir kepada Allah. Ketika datang tamu beliau ke rumah beliau, membawa anggur, daging dan susu, disuguhi dia makanan tersebut ayah ibu, tetapi beliau tak mau makan itu. Dia makan tepung gandum yang sudah dihaluskan dan minum air putih saja. Ketika ditanya, wahai Abu Yusuf, kenapa engkau tak mau makan hidangan yang kubawa? Apa kata beliau? Kalau aku makan daging, kurma, minum susu, aku tinggal berzikir kepada Allah sebanyak 200. Makanya aku sudah membuat makanan saya sendiri, yaitu kue yang dihaluskan sudah berupa tepung, agar aku cepat-cepat ingat kepada Allah, kata beliau. Maka Imam Nawawi menulis doa beliau yang terkenal. Apa doa munajat beliau kepada Allah? Ya ilahi, kata beliau, ya Tuhanku, hari ini tak indah ya Allah illa bi ta'atika, tanpa aku taat kepadamu. Ya ilahi, wahai Tuhanku, malam itu tak indah wahai Tuhanku illa bi dzikrika, tanpa aku berzikir kepadamu. Ya ilahi, dunia ini tidak terasa indah ya Tuhanku illa bi ta'atika, tanpa aku taat kepadamu. Ya ilahi, akhirat itu tidak indah illa bi ru'yatika, tanpa nanti aku berjumpa denganmu, wa liqa'ika. Itu doa beliau yang ditulis Imam Nawawi. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya mudah-mudahan kita jangan lepas berzikir. Berdoa kita kepada Allah agar dibuat ahli zikir, selalu berzikir dimanapun, karena kita tidak tahu kapan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ayah ibu, Imam Ahmad bin Hambal dalam manakibnya itu menjelang akhir hayatnya, setelah dia tak sadar lagi ayah ibu, ditalkin murid-muridnya, la ilaha illallah. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? La, kata beliau. Kemudian ketika dia sadar, ditanya muridnya, ya Syekh, Tuan guru kami, kenapa ketika kami bimbing engkau berzikir kepada Allah, engkau jawab la? Apa gerangan? Apa kata beliau? Tadi datang iblis menghampiriku. Apa kata iblis?
wahai Ahmad bin Hambal, engkau sudah selamat, engkau sudah banyak amalmu, banyak muridmu, engkau hafal berjuta-juta hadis, maka engkau sudah selamat. Maka apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Lah, aku belum selamat. Itu yang kukatakan, bukan zikir itu, kata Imam Ahmad bin Hambal. Artinya ayah ibu, menjelang sakratul maut Imam Ahmad bin Hambal masih didatangi iblis. Iblis itu datang ayah ibu untuk memberi minuman ketika umat Nabi Muhammad sakratul maut. Karena itu kita akan merasakan haus yang sungguh luar biasa. Datang iblis menyuguhi kita, minumlah pulang, katakan Allah itu dua. Itu saja permintaan iblis. Maka banyak orang-orang di akhir ayat-ayatnya mohon maaf dengan wafat su'ul khatimah. Itu iblis datang untuk menggoda kita. Maka hadirin, berkat zikir yang selalu kita lantunkan, insya Allah kita wafat dengan husnul khatimah. Ini saja ayah ibu yang dirahmati Allah. Bahkan kata Nabi, man qara'a, barang siapa yang membaca doa ini ba'dal majlis, apa doanya? Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, ghufira lahum. Maka Allah ampuni mereka. Maka ini doa kita baca setiap majelis. Tak cuma setiap majelis, kata ulama, ketika kita berkumpul di luar ayah ibu, di kedai kopi, entah di mana ada perkumpulan, sebelum kita berpisah melangkah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita beristighfar dan bertobat kepada Allah. Andai ada perkataan kita salah yang menghina orang, maka Allah ampunkan juga sebelum kita melangkah. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.